Habibie. Selain itu, seluruh pengurus baru Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Setia Novanto, juga ikut turut hadir. Ya, sejumlah menteri kabinet kerja pun juga dijadwalkan hadir dalam buka puasa kali ini. Kita lihat sudah mulai berdatangan. Nah, ini Setia Novanto sudah datang, Ketua Umum Partai Golkar. Tadi ada Pak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo. Ya, dan sejumlah pengurus Partai Golkar ya. Kita langsung menuju ke acara buka bersama Abu Rizal Bakri. Di lokasi sudah ada Fadis Abi. Silakan Fadis Abi. Pita dan pemirsa, untuk meningkatkan tali silaturahmi, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri melakukan buka puasa bersama di Shangri-La Hotel Jakarta. Berdasarkan pantauan kami tadi turut hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga mantan Presiden Republik Indonesia ketiga dan juga keenam B.J. Habibie dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga turut hadir pengurus Golkar yang baru seperti Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, Sekjen Idrus Marham dan juga Ketua DPP. Selain itu juga turut hadir dari partai lain seperti tadi ada petinggi dari Partai Gerindra Fadly Zon, kemudian juga ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, kemudian juga tadi sempat hadir Ketua Umum dari Pelindo Haritanu Sudibjo dan juga Ahmad Basarah perwakilan dari PDIP Perjuangan. Selain itu juga nantinya akan ada beberapa agenda dalam acara ini. Yang pertama adalah tausiah Ramadan, buka puasa bersama, sholat maghrib, isya dan taraweh berjamaah di dua tempat berbeda. Dan rencananya juga nanti akan hadir berbagai menteri lainnya seperti Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Shangri-La Hotel. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di studio. Ya, baik, Fadis, kalau kemarin kita melihat juga di acara buka bersama Pak SBY sebelumnya ada kritikan gitu yang disampaikan untuk membangun pemerintahan. Apa yang disampaikan oleh ARB kali ini dalam acara buka puasa yang digelar di salah satu hotel di Jakarta ini? Sejauh ini ARB belum memberikan komentar terkait mengenai isu-isu nasional. Namun tadi pada saat masuk ARB menegaskan bahwa acara ini memang difokuskan untuk sekedar bersilaturahmi antar berbagai pihak. Begitu, Juan. Baik. Terima kasih Fadis Abi laporan Anda. Ya. Baik. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. DPR membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk menjegal calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan. Namun relawan teman Ahok menilai revisi itu dilakukan untuk menjegal calon perseorangan. Keputusan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada ternyata menuai polemik. Pasalnya sebagian kalangan menduga revisi tersebut dapat memperberat syarat bagi bakal calon kepala daerah untuk maju melalui jalur perseorangan. Konsultan relawan teman Ahok, Putu Arta pun menyatakan dengan revisi Undang-Undang Pilkada DPR memang berniat menjegal calon perseorangan. Fakta ketiga, ketika pembahasan kemudian penyusunan undang-undang yang 5 kali berubah itu, angkanya jadi 6,5% sampai 10%. Itu fakta ketiga. Fakta keempat, kemarin seluruh risalah akan ketahuan. Partai-partai yang ngusulin sampai 15% setara dengan partai politik kan ketahuan di situ. Artinya dengan 4 fakta otentik itu sejak awal memang DPR nggak niat ada calon perseorangan. Ya masuk akal karena mereka merasa disaingi. Namun DPR membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk menjegal calon perseorangan. Saya sepakat dengan teman-teman tadi, sebenarnya tidak ada jegal-menjegal di sini, ya. Kami kan ini membuat undang-undang ini sudah berdasarkan kepada kepentingan nasional, kepentingan seluruh daerah, ya, dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya kepentingan DKI saja. Nah, kalau kemudian ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara kepentingan DKI dengan kepentingan nasional yang lain, yang lebih besar, seharusnya kepentingan DKI ini mengalah, ya. Seharusnya kepentingan mengalah. Kenapa? Soal calon independen ini banyak sekali fakta kami temukan yang ditolak oleh KPU sebagai calon independen. Kenapa? Karena
merekayasa pengumpulan KTP. KTP dikumpulkan secara grosir melalui pusat-pusat pengumpul. Bahkan di tengah masyarakat kita tuh ada calo-calo KTP. Satu KTP Rp1.000, itu ada. Sementara itu KPU DKI Jakarta siap melaksanakan revisi Undang-Undang Pilkada, khususnya untuk melakukan verifikasi jalur perseorangan dalam 2 tahap. Undang-undang perubahan undang-undang itu KPU sama sekali tidak ada statement bahwa DPR atau partai menjegal calon perseorangan, sama sekali tidak ada statement gitu ya. Jadi tentang perubahan-perubahan yang terjadi itu bagi KPU sesungguhnya kan KPU itu melaksanakan undang-undang saja. Kalau DPR sudah menetapkan, KPU tinggal melaksanakan saja dan kemudian akan diturunkan dalam peraturan yang lebih teknis dalam peraturan KPU. Dan kemudian juga setiap peraturan konsultasi dengan DPR itu bukan sesuatu yang baru. Gitu. Di masa yang lalu di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu memang diharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Bedanya di mengikatnya yang sekarang ditambah keputusannya mengikat, hanya itu saja gitu. Nah, selama masa verifikasi faktual itu, kalau kemudian KPU mendatangi pendukung calon perseorangan kemudian tidak ketemu di dalam undang-undang yang baru, memang diharuskan mereka didatangkan ke kantor PPS di kelurahan paling lama 3 hari. Kalau 3 hari tidak datang, maka dukungan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu. Dalam revisi Undang-Undang Pilkada ada 2 jenis verifikasi untuk jalur perseorangan. Pertama, verifikasi administrasi dilakukan KPU Provinsi yang dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Kedua, verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kejahatan dengan menggunakan senjata tajam semakin marak terjadi. Kami hadirkan perbincangannya usai jeda berikut. Bersama di Shangri-La Hotel Jakarta. Berdasarkan pantauan kami tadi turut hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga mantan Presiden Republik Indonesia ketiga dan juga keenam B.J. Habibie dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga turut hadir pengurus Golkar yang baru seperti Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, Sekjen Idrus Marham dan juga Ketua DPP. Selain itu juga turut hadir dari partai lain seperti tadi ada petinggi dari Partai Gerindra Fadlizon, kemudian juga ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, kemudian juga tadi sempat hadir Ketua Umum dari Pelindo Haritanu Sudibjo dan juga Ahmad Basarah perwakilan dari PDIP Perjuangan. Selain itu juga nantinya akan ada beberapa agenda dalam acara ini. Yang pertama adalah tausiah Ramadan, buka puasa bersama, sholat maghrib, isya dan taraweh berjamaah di 2 tempat berbeda. Dan rencananya juga nanti akan hadir berbagai menteri lainnya seperti Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Wakil Presiden. Ini membuat undang-undang ini sudah berdasarkan kepada kepentingan nasional, kepentingan seluruh seluruh daerah, ya dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya kepentingan DKI saja. Nah, kalau kemudian ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara kepentingan DKI dengan kepentingan nasional yang lain, yang lebih besar, seharusnya kepentingan DKI ini mengalah, ya. Seharusnya kepentingan mengalah. Kenapa? Soal calon independen ini banyak sekali fakta kami temukan yang ditolak oleh KPU sebagai calon independen. Kenapa? Karena mereka merekayasa pengumpulan KTP. KTP dikumpulkan secara grosir melalui pusat-pusat pengumpul. Bahkan di tengah masyarakat kita tuh ada calo-calo KTP. Satu KTP Rp1.000, itu ada. Sementara itu KPU DKI Jakarta siap melaksanakan revisi Undang-Undang Pilkada, khususnya untuk melakukan verifikasi jalur perseorangan dalam 2 tahap. Undang-undang perubahan undang-undang itu KPU sama sekali tidak ada statement bahwa DPR atau partai menjegal calon perseorangan, sama sekali tidak ada statement gitu ya. Jadi tentang Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Shangri-La Hotel. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di studio. Ya, baik, Fadis, kalau kemarin kita melihat juga di
acara buka bersama Pak SBY sebelumnya, ada kritikan gitu yang disampaikan untuk membangun pemerintahan. Apa yang disampaikan oleh ARB kali ini dalam acara buka puasa yang digelar di salah satu hotel di Jakarta ini? Sejauh ini ARB belum memberikan komentar terkait mengenai isu-isu nasional, namun tadi pada saat masuk ARB menegaskan bahwa acara ini memang difokuskan untuk sekedar bersilaturahmi antar berbagai pihak. Begitu Juan. Baik. Terima kasih, Fadis Abi, laporan Anda. Ya. Baik, kita ke kabar selanjutnya. Pemirsa, DPR membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk menjegal calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan. Namun relawan teman Ahok menilai revisi itu dilakukan untuk menjegal calon perseorangan. Keputusan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada ternyata menuai polemik. Pasalnya sebagian kalangan menduga revisi tersebut dapat memperberat syarat bagi bakal calon kepala daerah untuk maju melalui jalur perseorangan. Konsultan relawan teman Ahok, Putu Arta pun menyatakan dengan revisi Undang-Undang Pilkada DPR memang berniat menjegal calon perseorangan. Fakta ketiga, ketika pembahasan kemudian penyusunan undang-undang yang 5 kali berubah itu, kenangkanya jadi 6,5% sampai 10%. Itu fakta ketiga. Fakta keempat, kemarin seluruh risalah akan ketahuan. Partai-partai yang ngusulin sampai 15% setara dengan partai politik kan ketahuan di situ. Artinya dengan 4 fakta otentik itu sejak awal memang DPR nggak niat ada calon perseorangan. Ya masuk akal karena mereka merasa disaingi. Namun DPR membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk menjegal calon perseorangan. Saya sepakat dengan teman-teman tadi, sebenarnya tidak ada jegal-menjegal di sini, ya. Kami kan Habibie. Selain itu, seluruh pengurus baru Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Setia Novanto, juga ikut turut hadir. Ya, sejumlah menteri kabinet kerja pun juga dijadwalkan hadir dalam buka puasa kali ini. Kita lihat sudah mulai berdatangan. Nah, ini Pak Setia Novanto sudah datang, Ketua Umum Partai Golkar. Tadi ada Pak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo. Ya, ada sejumlah pengurus Partai Golkar ya. Kita langsung menuju ke acara buka bersama Abu Rizal Bakri. Di lokasi sudah ada Fadis Abi. Silakan Fadis Abi. Pita dan pemirsa, untuk meningkatkan tali silaturahmi, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri melakukan buka puasa